Berawal dari protes anggota dewan kita kepada pihak dari Kementerian Agama atau dari Menak sendiri, mengapa dilakukan pemotongan untuk ponpes dan juga madrasah yang seharusnya dijanjikan bahwa tidak ada pemotongan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dan untuk mendudukkan permasalahan ini supaya tidak menjadi sumir, itu yang akan saya dialogkan. Sudah hadir di sini Ustadz Syarif Matnajih, merupakan pemilik atau juga pendiri pondok pesantren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, nanti saya akan berbincang. Ini dipotong tidak pesantrennya, tapi saya juga telah tersambung lewat sambungan Zoom dengan anggota dewan kita di sini, Mas Aceh. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Mas Aceh. Ya, sekarang saya mau ke Mas Aceh dulu karena ini yang protes kan anggota dewan, meskipun Kementerian Agama atau pihak Menaknya sendiri bahwa dianulir. Tapi sebenarnya DPS sudah mengantongi laporan-laporan berapa banyak ponpes dan juga madrasah ini yang dipotong dana bosnya. Ya, memang pada awalnya kita sudah menyepakati bahwa DIPA atau daftar isian anggaran ya untuk Kementerian Agama, terutama untuk bantuan operasional madrasah dan pesantren itu mengalami kenaikan dari tahun 2019. Misalnya untuk madrasah ibtidaiyah itu per siswa 800.000 ya, menjadi 900.000. Kemudian madrasah tsanawiyah yang tingkat SMP 1 juta per siswa, maka pada tahun 2020 naik menjadi 1.100.000. Dan kemudian untuk madrasah aliyah itu yang asalnya 1.400.000 naik menjadi 1,5 juta. Namun demikian apa yang direncanakan sesuai dengan DIPA tersebut, terus kemudian kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama dari berbagai WA ya yang masuk ke kami, yang mengatakan bahwa justru yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Kementerian Agama, justru sebaliknya. Jadi tidak mendapatkan sebagaimana yang sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat, bahwa memang terjadi kenaikan dari anggaran untuk madrasah. Nah, ini pada awal-awal pandemi COVID, kami Komisi 8 secara tegas meminta kepada Kementerian Agama agar proses pembelajaran yang terjadi di madrasah maupun di pesantren itu jangan sampai melakukan pemotongan atau penghematan dari anggaran pendidikan. Kenapa? Karena BOS itu bagi madrasah itu justru menjadi tulang punggung bagi prosesnya operasional pendidikan di madrasah. Kenapa? Karena dari BOS inilah mereka misalnya bisa bagi guru-guru yang bukan berasal dari ASN atau guru-guru yang belum tersertifikasi, maka biasanya mereka nanti akan dibantu melalui bantuan operasional untuk siswa tersebut gitu. Nah, alih-alih di tengah pandemi COVID-19 ini ditambah yang terjadi kemarin kami mendapatkan laporan justru terjadi pemotongan menjadi 100.000. Tentu kami protes dong kepada Menteri Agama. Kenapa? Karena sesuai dengan kesepakatan pada rapat-rapat awal di era pandemi, kita minta supaya jangan sampai terjadi pemotongan terhadap biaya operasional sekolah gitu ya. Baik, ya. Mas Aceh ditahan dulu karena sekarang saya mau tanya kepada Ustadz Syarif nih. Kalau Ustadz Syarif pondok pesantrennya dipotong tidak dana bosnya atau mungkin sudah masuk berapa tahap ini pemberian bantuan dana bosnya? Bila penjelasannya kayak Bang Aceh tadi, ya seharusnya kan 1.100.000 tadi kata beliau. Ternyata jadi yang memang diterima 1 juta berarti memang belum. Ya, enggak, berapa berarti yang memang diterima? Dipotong 100 berarti kan. Tadi kan yang disampaikan oleh Bapak Dewan bahwa ada sebuah komitmen di 2020 ini 1.100.000. Ya. Nah itu faktanya. Cuma ini Mbak Caca, saya ingin menginformasikan bahwa pesantren madrasah itu umurnya lebih tua dari BOS. Artinya kita berterima kasih dengan Bapak Dewan yang berusaha untuk memperjuangkan. Tetapi seharusnya memang mendapatkan perhatian khusus karena kita menjaga penerus anak bangsa, jadi memang harus mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah. Tapi bantuan dana BOS ini sudah pernah masuk? Ya, ada berapa tahap? 2 tahap? 2 tahap yang sudah masuk 1 tahap? Sudah. Tapi tahu tidak kalau itu dipotong atau enggak, Ustadz Syarif?
Kalau ini saya dengar bahwa harusnya 1.100.000, Ya. berarti saya tahu bahwa berarti ada pemotongan dong 100.000. Karena faktanya memang yang berlaku masih 1 juta informasinya kayak begitu. Oke, nah Ustadz Syarif, ini kan masa pandemi ya, praktis kan bahwa tidak terlalu banyak juga kegiatan tatap muka yang dilakukan, apalagi beberapa daerah melakukan PSBB. Nah untuk pesantrennya Ustadz Syarif, sejak awal masa pandemi sama sekarang itu tatap muka selalu atau bagaimana? Ya, saya sepakat dengan Bang Aceh bahwa banyak guru-guru, tenaga pengajar yang ada di pesantren itu mereka yang tidak tersertifikasi. Iya, Dan itu dana BOS ini sangat membantu. Dan kemudian pesantren, karena kita memang sudah dikarantina, maka dia tetap berjalan setelah bulan Syawal ya, liburan Syawal panjang itu. Karena kita kan nggak boleh ada orang masuk kecuali memang hanya santri. Oke, nanti saya tanyakan kepada Mas Aceh, kalaulah memang sudah terlanjur dipotong, nah nanti bagaimana komitmen dari Kementerian Agama dan mungkin supervisi dari DPR, pengembalian nanti itu prosesnya seperti apa? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke Mas Aceh, terlebih dahulu saya akan hadirkan kepada Anda sebenarnya berapa sih besaran dana bantuan operasional pemirsa untuk madrasah dan juga pesantren. Nah ini dia pemirsa, di mana sudah ada penetapan periode penyaluran mulai dari Januari hingga Desember 2020 untuk 12 bulan. Ada beberapa tahap dari Januari, Juni, bahkan juga Juli. Ini penyaluran BOS ini memang pada dilikuidasi atau ketentuan atau disalurkan oleh Kemenak, Kabupaten, Kota, dan setempat. Penyaluran ini juga dilakukan secara bertahap, bahkan periode kedua ini di Juli, Desember atau Juli hingga Desember. Ya, saya sekarang ke Mas Aceh. Mas Aceh, kalaulah Menak kemarin sempat mengatakan bahwa akan dianulir meskipun telah terpotong. Nah, kalau dianulir berarti kan harus dikembalikan. Nanti bagaimana proses pengembaliannya, Mas Aceh? Iya, itu kan sebetulnya teknis ya, artinya kita tahu bahwa kemarin saja kita baru rapat sebelum rapat 1 minggu yang lalu, Kementerian Agama sudah menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa anggaran yang memang tidak bisa digunakan akibat dari pandemi COVID, misalnya biaya perjalanan dinas dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya kalau bisa dicari dari sumber-sumber lain, saya kira itu bisa. Tapi poinnya begini Mbak Caca ya. Kita kan ironi gitu, di tengah misalnya pandemi COVID-19, orang yang memiliki gaji di bawah UMR aja gitu ya, itu bisa mendapatkan subsidi 600.000 per pekerja. Ini orang yang mau belajar serius untuk pendidikan kita, kok malah dipotong gitu. Iya. Jadi artinya seharusnya ya Kementerian Agama memiliki sensitivitas yang tinggi di tengah COVID-19 ini, karena proses operasional sekolah walaupun misalnya pembelajaran jarak jauh, kan guru honorer mesti tetap harus digaji, pemeliharaan sekolah masih tetap harus dilakukan. Baik. Dan berbagai kegiatan-kegiatan lain di sekolahnya kan tetap harus dijalankan. Baik. Jadi artinya walaupun misalnya proses pembelajaran jarak jauh, biaya operasional sekolah itu masih ada, tetap dalam posisi yang tidak mengalami perubahan. Baik. Ya. Sekarang terakhir ini Ustadz Syarif, ini bagaimana harapannya sebagai pengelola pondok pesantren ini supaya mungkin ada pengembalian dan jangan adalah berpikir untuk memotong, bagaimana? Ya, seharusnya kayak begitu sesuai yang sudah dijanjikan. Dan yang perlu diingat bahwa pesantren ini sangat punya peran buat bangsa, apalagi melahirkan kader-kader yang berakhlakul karimah. Kita 24 jam loh Mbak bersama anak bangsa. Itu yang tidak difikirkan, bahwa kita bukan hanya mengajarkan mereka supaya mengetahui dari yang tidak tahu, tetapi akhlak mereka kita jaga. Dan pesantren, mereka pasti orang-orang yang cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, meskipun masa pandemi seperti ini, tapi guru-guru juga memantau siswa yang saat ini juga dirubah pembelajaran jarak jauh, butuh bantuan operasional, begitu Ustadz? Iya, tidak maksimal juga untuk mereka mendapatkan pembelajaran dari jauh. Apalagi kalau dengan kuota, dengan pasti lebih besar lagi pengeluarannya. Tetapi harapan saya buat negeri ini, mudah-mudahan pesantren-pesantren, saya menemukan teman-teman, saudara-saudara saya yang juga dengan bersama pesantren mereka berjuang.
kurang mendapatkan perhatian. Mhm, Jadi oke. terima kasih Bang Aceh, tolong terus perjuangkan buat kami yang di bagian bawah untuk menjaga penerus bangsa ini. Baik. Terima kasih. Ya, terakhir Doanya ini Mas Kiai. Aceh, ini berarti Ya. ketika DPR sudah bertanya, ini DPR juga nanti akan mengawal ya Mas Aceh bahwa Tentu, jangan ada dipotong, pengembalian dilakukan Tentu. dengan tepat sasaran juga. Tentu kami pasti akan mengawal ya, dan kami pasti akan Baik. memastikan bahwa proses distribusinya itu harus tepat sasaran dan tidak boleh ada anak bangsa yang tidak bisa sekolah, Ya, ya, tidak bisa mendapatkan akses Baik. internet gara-gara pandemi COVID-19 baik, ini. baik, Belajar adalah investasi buat Baik. masa depan bangsa. baik. Begitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Aceh, terima kasih Ustadz Sama-sama. Syarif. Kita tunggu bagaimana kemudian proses pengembalian dilakukan oleh Kementerian Agama ini menjadi akhir apa kabarnya malam. Saya Caca Anissa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.